Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maha ketahuilah ya ibadallah bahwa kaum muslimin yang notabene mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwa mereka mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Namun kian kemari kaum muslimin mengalami dekadensi akidah, dekadensi tauhid, yang mana mereka mengaku kaum muslimin namun mereka menjadi seorang dukun yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib sehingga bisa meramalkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan tidak cukup dengan itu, mereka pun melaksanakan perbuatan sihir, bekerja sama dengan iblis wasyayatin untuk mendolimi kaum muslimin dan seluruh manusia secara umum. Dan yang menjadi permasalahan, banyak sekali channel-channel baik di televisi ataupun di YouTube ataupun di media-media sosial yang mengajak kepada arah ini. Maka mereka menyanjung dari orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib dengan nama-nama sanjungan paranormal dan juga orang yang mengerti dan sebagainya. Maka sesungguhnya mereka di sisi Allah dan di sisi dari syariat Islam, mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka pendalilan bahwa mereka orang-orang para penyihir dan para kahin dukun-dukun yang mengetahui ilmu ghaib banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah. Maka adapun di dalam Al-Quran, di dalam ucapan Allah di dalam surat Al-Baqarah, innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih.
Maka di dalam surat Al-Baqarah disebutkan di saat Allah menurunkan dua malaikat di Babil bernama Harut wa Marut, maka mereka tidak mengajarkan ilmu sihir kecuali mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka janganlah kalian mempelajari dari apa yang aku ajarkan kepada kalian, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjih, dengan sihir ini menceraikan orang-orang yang saling mencintai dikarenakan ilmu yang sangat haram dan menyebabkan kekufuran di sisi Allah. Maka ini menjadi pendalilan dari jumhur ulama bahwa orang yang melaksanakan sihir dan orang yang mempelajari ilmu sihir, maka hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam jika dia bersyahadat dan mengaku seorang muslim dan selalu melaksanakan sholat misalnya di depan manusia, maka telah keluar dari Islam. Dan perlu diketahui mereka para penyihir ataupun yang mereka sebut dengan orang pintar ataupun paranormal, maka mereka atau disebutkan dengan magic man, baik yang mengaku dengan black magic amalnya, ataupun dengan white magic, ataupun dengan red magic, maka semuanya adalah sama. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana dulu Harut dan Marut yang diutus di Babil yang mengajarkan sihir, maka dikatakan oleh keduanya kepada orang-orang yang mau diajarinya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami dijadikan ujian kepada kalian, diberikan ilmu sihir dan mengajarkan, namun diwanti-wanti, fala takfur, janganlah kalian belajar ilmu ini, kalian akan kafir, keluar dari agama Islam. Jelas pendalilannya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka akhirnya ada orang-orang yang tidak peduli dan belajar dari Harut wa Marut untuk melaksanakan klinik perdukunan, sihir, teluh, menyantet dan memecah belah dari persatuan kaum muslimin dan bahkan antara suami dengan istri dengan melaksanakan sihir. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi jumhur bahwa orang-orang paranormal, para dukun, orang-orang pintar katanya, maka mereka masuk kepada kekufuran, kesyirikan, keluar dari agama Islam. Dan begitupun di dalam hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dari iyakum sab'al mubiqat, hati-hati kalian dari 7 perkara yang menghancurkan. Maka kita cukupkan dengan 2 perkara, dan ini yang menjadi poin pendalilan. Udkur lana mahunna ya Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 perkara yang menghancurkan. Udkur lana ya Rasulullah, disebutkan asyirku billah was-sihr. Yang pertama adalah kesyirikan kalian kepada Allah, menyembah Allah dan juga menyembah makhluk selain Allah. Sawa'un kana al-anbiya ka Uzair ibnillah wa sawa'un kana al-Masih alladhi yutlaquna bi Jesus Christ au al-awliya as-salihin, ataupun orang-orang yang dianggap saleh, au al-habaib, fahaula yubadu li ghairillah, masuk kepada kesyirikan, ataupun bahkan iblis dan syaitan dan jin yang disembah selain Allah, maka semuanya adalah kesyirikan. Ini pertama yang menghancurkan
yang diperintahkan ijtanibu, maka jauhilah 7 perkara yang menghancurkan ini. Dan yang kedua, as-sihr. Maka mana wajh dalalah bahwa sihir prakteknya adalah menyebabkan kekufuran, kesyirikan? Maka as-sihr ya'ti biwawi atf ba'da asyirku billah was-sihr. Maka dari perkara yang menghancurkan yang 7, ijtanibu sab'al mubiqat, asyirku billah was-sihr. Faidan wajh dalalah utifa as-sihr biwawi atfin, diatafkan sihir kepada asyirk. Fal qaidah fi ilmi lughatil arabiyyah waw atifah mutasawiyan fil hukum. Maka waw atifah memberikan makna penyamaan di dalam hukum. Ijtanibu sab'al mubiqat asyirku billah, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan kaum muslimin. Pertama, syirik kepada Allah. Maka yang kedua, melaksanakan sihir. Dari sini para ulama beristimbat, as-sihr wasahir ilzaman yukhriju as-sakhs min dinil Islam. Maka mengeluarkan pelakunya, pelaku perbuatan sihir, dari para ahli tenung, tukang teluh, tukang sihir, dukun, santet dan sebagainya, maka mengilzamkan mereka keluar dari Islam. Dan jika kita rujuk kepada hadis, setelah Nabi menyebarkan Islam, bahkan sampai penyebaran setelah era di Madinah, maka tidak ada yang namanya kaum muslimin menjadi dukun, menjadi tukang tenung, melaksanakan sihir. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengetahui hakikat tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sihir itu adalah bekerja sama dengan iblis dan syaitan. Maka si dukun ini harus melaksanakan kekufuran. Maka tidaklah dia melaksanakan kekufuran dengan pertama memuja dari nama-nama iblis dan syaitan, dan yang kedua melaksanakan kurban sembelihan untuk mendekatkan diri kepada mereka, dan melaksanakan kekufuran-kekufuran yang lain terutama dari jenis kaum muslimin, agar meninggalkan sholat. Dan sholat ini adalah rukun Islam. Maka orang yang meninggalkan sholat kafir. Seperti di hadis Jabir, fa'inal ahad bainana wa bainal Islam au bainal kufur wasyirik wal Islam as-salah. Bahwa sungguhnya yang menyebabkan seorang menjadi penjeda, seorang musyrik kafir dengan muslim adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka telah kafir. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa meninggalkan sholat kafir. Maka mereka para kuhan, para penyihir yang notabene asalnya mengaku dari Islam, dan mereka sekarang menipu kaum muslimin dengan melaksanakan sihir dan klinik, mengaku mengetahui perbuatan yang akan datang, mengaku mempunyai ilmu di perkara yang akan datang. Maka dia kebanyakan menggunakan jubah, menggunakan sorban, menggunakan al-khamisah. Maka mereka menipu manusia dengan jenggot yang panjang, dan menamai diri-diri mereka dengan nama-nama bahkan seperti dari nama Islam. Maka bahkan jika ditanyakan mereka salat kok, maka banyak pengakuan orang-orang yang tadinya penyihir kemudian bertaubat. Di saat ditanya, bagaimana kamu mempersaksikan dulu salat? Wallahi sholaina bilal wudu wa sholaina alal janabah. Sengaja salat tanpa wudu dan salat dengan junub kami. Sengaja karena kekufuran, menghinakan agama Islam. Maka di sini perbuatan orang yang melaksanakan sihir dan melaksanakan klinik perdukunan, mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dikafirkan oleh para ulama dari jumhur, dikarenakan
selain adillah Al-Quran wal hadis yang kami sebutkan, juga dulu di zaman Nabi tidak ada perlakuan dari para sahabat yang hidup dengan Nabi tentang permasalahan sihir. Tidak ada seorang muslim, la yujad minal muslimin fi zamani salaf yaf'alu sihr wa huwa yaqul wa ana muslim. Fa'ala hadha, disebutkan di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, qalat Aisyah sahara Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun minal yahud Lubaidu ibnul Aqsam. Maka Nabi telah disihir. Siapa yang menyihir Nabi? Dari kaum muslimin, la al-muslimun la yaf'aluna sihr. Orang muslim tidak menjadi dukun, tidak menjadi tukang santet, tidak menjadi tukang tenung. Maka Nabi dulu di dalam dakwahnya dan sudah masuk kepada fase Madinah, disihir oleh orang Yahudi. Maka pekerjaan sihir, pekerjaan orang kafir, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, orang-orang yang tidak mempunyai agama, bukan dari agama Islam. Maka di sini Lubaid ibnul Aqsam menyihir Nabi. Berkata Aisyah, fayatahayyal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yaf'alu syai'an wa lam yaf'alhu. Maka terhayalkan oleh Nabi pada saat terkena efek sihir dari Lubaid ibnul Aqsam al-Yahudi ini, seakan-akan dia melaksanakan sesuatu padahal tidak melaksanakan sesuatu, kata Aisyah. Maka akhirnya fa'afani rabbi wa syafani, kemudian Allah menyembuhkan aku, Allah langsung menyembuhkannya. Tidak bermanfaat sihir kecuali di awalnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa perbuatan sihir, perbuatan yang sangat buruk, menyebabkan seorang muslim kepada kekufuran dan kepada kesyirikan, karena mengilzamkan, mengkonsekuensikan mereka menyembah jin, menyembah syaitan, dan melaksanakan perkara-perkara kalau dia muslim kufur, seperti sholat tanpa wudu sengaja, seperti sholat dengan najasahnya, dan bahkan mereka syarat yang ma'ruf, terutama para penyihir di negeri Arab dari kaum muslimin, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki di WC-WC mereka. Dan ini kenyataan dari banyak orang-orang yang bertaubat dari penyihir, menyebutkan seperti itu. Maka sholatnya dulu pura-pura, bahkan tanpa sholat dan dengan junubnya, dan melaksanakan masuk ke WC dengan menggunakan sendal dari Al-Quran. Maka Al-Quran dijadikan sandal untuk masuk kepada WC. Maka mereka para penyihir, mereka adalah orang-orang yang kafir, keluar dari Islam. Maka jika tadinya seorang muslim kemudian melaksanakan klinik seperti ini, maka ketahuilah bahwa mereka telah kafir, keluar dari Islam. Dan pertanyaan di sini, lalu bagaimana hukum orang yang datang kepada seorang dukun atau seorang penyihir? Kita bedakan, misalnya dukun, mereka itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, sehingga banyak datang dari orang-orang yang pati perwira tinggi, yang mempunyai bintang 1. Wahai Mbah Fulan, akhir dari prestasi saya bintang berapa? Maka akan dijadikan kepulan dari kemenyan dan akan ngomong ngalor kidul, wow, bintang 7 kayaknya. Nggak paham si dukun, dipikirnya jenderal paling tinggi bintang 7. Alhasil kebodohan dari mereka, orang-orang yang mengaku ilmu ghaib, telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Fala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib apa yang terjadi esok kecuali Allah. Wa qad qala ta'ala aidha wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Tidak ada orang yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Maka dia mengetahui di awal-awal tahun biasanya, atau di ujung-ujung tahun, nanti tahun 2023, apa yang akan terjadi diramalkan di Indonesia. Maka mereka paranormal akan mengatakan, aku melihat Indonesia akan gonjang-ganjing. Aku melihat di Indonesia langitnya akan kelap-kelip. Memang dunia akan gonjang-ganjing. Apalagi kita di negara eruptis ataupun negara yang banyak gunung-gunung berapinya. Dan begitupun langit kelap-kelip. Memang malam-malam jika ada hujan, langit itu kelap-kelip. Al-muhim, mereka akan mengatakan dengan ucapan-ucapan yang bersifat umum, karena mereka pada hakikatnya jahil. Allah telah menafikan dan Rasulnya, wala tadri nafsum mada taksibu ghadan. Tidak ada yang mengetahui besok saja apa yang terjadi, tidak ada yang mengetahui. Bagaimana dengan ditanyakan bagaimana nasib saya, bagaimana prestasi saya, bagaimana demikian dan demikian di masa depan saya, mereka tidak akan mengetahui. Maka bagaimana hukumnya mendatangi kahin? Dan juga bahkan ya'ti ila sahir liyusharalahu, untuk mempraktekkan sihir baginya, bisababil hasad wal hikad alal muslimin. Fama hukmuh? Maka bagaimana hukumnya? Maka para ulama telah memberikan batasan. Idza kana atal kahin li ajli yansahu, untuk menasehatinya, ataupun datang tetapi dia tidak melaksanakan taghyirul munkar, ikut dengan bapaknya, ikut dengan kakaknya, maka disebutkan di riwayat Muslim an Sofiyah, man ata kahinan lam yudkar huna wa yusadduqu bihi. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun saja dan dia diam, dan dia seakan-akan setuju apa yang dilakukan kepada bapak dan ibunya, dan dia tidak menanggapi apa-apa, lam yuqbal salatahu arba'ina yauman, maka salatnya yang wajib atasnya tidak diterima, ukubah. Maka ini jika dia tidak meyakininya. Fa kaifa idza huwa ya'taqidu, jika dia meyakini bi anna hadzal qaul an al-kahin sidq, bahwa ucapan si dukun ini benar, apa yang akan terjadi pada dirinya, kapan menikahkan anaknya hari yang baik, hari demikian 2 bulan lagi, dari mana dia tahu? Fasadaqa bidzalik, al ulama yaqulun kafir kharijun minal millah. Aina dalil kama sabata an Jabir ibni Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Jabir ibni Abdullah, man ataka hinan fasaddaqa bima yaqulu, barang siapa yang seseorang datang kepada dukun, maknanya dukun di sini bukan penyihir, meskipun pada hakikatnya kebanyakan penyihir mereka juga mengaku ilmu ghaib. Sudah kafir ya sudah kafir sekalian, terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Maka banyak dari para penyihir mengaku mengetahui ilmu ghaib. Namun misalnya dia hanya seorang dukun saja mengaku ilmu ghaib, mempunyai ilmu ghaib tetapi tidak meneluh, tidak menyantet orang, maka hukumnya pun di sini sama. Barang siapa yang datang dan meminta fatwa dari mereka tentang ilmu ghaib, apa yang akan saya dapatkan setelah saya melaksanakan bisnis sekarang dengan si fulan, bagaimana kedepannya tahun yang akan datang? Apakah saya akan kaya raya? Atau apakah istri saya akan hamil? Atau demikian dan demikian dari ilmu ghaib? Maka jika dia meyakininya, apa yang dikatakan oleh si dukun yang tidak mengetahui ilmu ghaib ini, maka di hadis disebutkan man atakahinan fayusaddiqu bima yaqul, dan dia meyakini apa yang dikatakan si penipu yang mengaku mengetahui ilmu ghaib ini.
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini bagi mereka orang-orang yang datang kepada hanya sekedar tukang peramal, bukan penyihir. Lalu bagaimana? Maka bagaimana hukumnya tadi? Hukumnya jumhur ulama mengatakan jika dia membenarkan dan meyakini apa yang diucapkan dari ucapan bualan dukun ini, maka dia telah keluar dari Islam. Idza mata alal kufur, iyadzan billah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada orang yang ingin menyantet tetangganya, yurid yaf'al sihr li jirani wali ahli wali akribaih, atau bahkan untuk bosnya, biar bosnya terkena santet dan saya wakilnya akan naik menjadi bos. Maka bagaimana hukumnya? Disebutkan oleh para ulama juga sama hukumnya. Dari mana? Dari hadis ini yang pertama, man ata kahinan fayusaddiquhu li'anna man ata sahir, karena barang siapa yang dia mendatangi sahir, meyakini dia bahwa si penyihir ini akan meneluh dan menyantet, membuat isi perutnya penuh dengan paku-paku dan silet, dia yakin, maka sama saja. Bahkan datang hadis yang lain, hunaka hadisun akhar khas fi mas'alati sihr wal kahana. Hadis yang datang dari dua sahabat, an Ibni Abbasin wa an Imran Ibni Husain, an Imrana Ibni Husaini. Hadisul awal akhrajahu Imam Ibnu Ali fi kitabihil kamil. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata aw man takahana wa tukuhina lahu wa man sahara wa suhira lahu. Maka barang siapa yang dia itu menjadi dukun dan datang meminta fatwa dari ilmu ghaib kepadanya, dari dukun, dan barang siapa yang datang kepada penyihir, man ata au man tasahhara, man sahara wa suhira lahu, barang siapa yang mempraktekkan ilmu sihir, menyihir orang, dan meminta dirinya kepada penyihir untuk menyihir tetangganya atau orang lain, faqad bara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima ata. Atau di riwayat yang lain seperti lafaz Jabir tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Ibnu Abbas fi sanadil awal yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dhaif, fi sanadihi Zam'ah Ibnu Saleh, dan Zam'ah Ibnu Saleh sayyul hifdz, hafalannya buruk. Dan jalan yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bazzar min tariq Al-Hasan Al-Basri an Imrana Ibni Husain. Maka Al-Hasan Al-Basri thiqah, imam, walakin mudallis. Maka di sini sanadnya pun dhaif. Maka dari dua jalan ini yang lafadznya sama, man sahara wa suhira lahu wa man takahana wa tukuhina lahu, yang maknanya barang siapa yang mempraktekkan sihir dan mendatangi penyihir untuk membuat sihir baginya, baik sihir teluh, santet yang mematikan dengan izin Allah tentunya, baik sihir al-hub, ataupun sihir yang kebalikannya, menjadi laki-laki membenci istrinya tanpa sebab, karena digambarkan istrinya bagaikan perempuan yang menjijikkan. Maka ini semuanya meminta sihir. Dan penyihir itu sendiri di dalam hadis ini, man sahara wa suhira lahu,
wa man takahana wa tukuhina lahu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka telah kufur dengan apa yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di permasalahan yang kedua ini, barang siapa yang datang hanya kepada dukun, bukan urusan sihir dan santet, menanyakan apa permasalahan yang akan terjadi di hari yang akan datang, dan dia meyakini bahwa di hari yang akan datang sesuai dengan ucapan si dukun ini akan begini dan begitu, maka masuk kepada hadis man atakahinan fasadaqahu faqad kafara bima unzila binabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa yang datang kepada penyihir untuk minta disihirkan juga sama. Man tasahhara au man sahara wa suhira lahu. Maka di sini pun telah kufur, keluar dari Islam. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kami menasihati seluruh kaum muslimin agar jauh dari perkara-perkara masalah perdukunan, baik permasalahan mereka mengaku mempunyai ilmu ghaib, jangan datang sama sekali. Karena kamu tidak mengetahui dan dia tidak mengetahui. Allah telah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Semua orang tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok dan di mana dia akan mati. Dan di dalam hadis ini, barang siapa yang meyakini dari ucapan dukun tersebut, maka keluar dari Islam. Dan kami nasihati agar jangan bermain-main dengan sihir. Membeli kitab sihir, kemudian membaca kitab sihir dan mulai mengamalkan, maka masuk kepada kekufuran. Dan bahkan lebih rendah dari itu, aku hanya sekedar mendatangi penyihir dan ingin menyihir tetanggaku yang jahat. Maka di sini pun yang rajih dari para ulama, orang yang meminta sihir meskipun dia seorang muslim, maka telah keluar dari Islam karena lafaz man sahara wa suhira lahu faqad kafara bima unzila bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mulai dari sekarang kita jauhi dari media-media sosial yang berhubungan dengan kesyirikan, dan juga dari televisi-televisi yang menyiarkan channel-channel tentang perdukunan, klinik, dan bahkan di dalam bisnis online. Di zaman sekarang ini bukan hanya sekedar perabot dapur, bahkan jual beli tuyul, jual beli jimat-jimat pemberi rizki, ya takid ala anna rizq, dari jimat itu laisa minallah. Dan juga bahkan santet kilat 2 jam langsung mampus dengan harga demikian dan demikian. Sekarang banyak online menjual perkara-perkara sihir dan praktek tenung. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jauhilah perkara-perkara seperti ini, karena perkara seperti ini menyebabkan manusia terjerumus kepada api neraka. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfirullah innallaha